adik-adik. Abang harap adik-adik keadaannya sehat dan luar biasa. Nah, untuk itu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu abang ajak untuk saat teduh. Yuk saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti adik-adik tahu dong lagunya. Kasih Yesus manis dan indah. Kita akan bernyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Yuk kita bernyanyi. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam akan terselami, amat lebar akan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya.
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami angkat pujian kehadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati dan jiwa, karena hanya di hadapan-Mu kami beroleh ketenangan jiwa. Kepadamu kami melayangkan pandangan, mengarahkan mata, tertuju kepada perbuatan tangan-Mu yang maha besar. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal menderita dan mati di kayu salib, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh-Mu mempersekutukan kami dengan Engkau di dalam ibadah ini, yang mengarahkan mata kami memandang kepada salib Kristus, keselamatan kami, supaya jiwa kami dihibur oleh pengharapan akan kehidupan yang kekal, yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kami persilakan duduk. Kita akan membaca Tita yang ke-7. Sebelum kita membaca Tita yang ke-7, pasti adik-adik tahu dong lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Oke, adik-adik, kita akan membaca Taurat yang ke-7. Pasti adik-adik tahu kan? Yuk kita bacanya secara bahasa Indonesia dan juga bahasa Simalungun. Tapi dalam bahasa Indonesianya dulu ya. Oke, lihat di layar. Kalau misalnya nggak tahu adik-adik. 2, 2, 3 ya. Kita bacanya dalam Taurat yang ke-7. 2, 2, 3 ya. Taurat ke-7. Jangan berzina. Oke? Kita masuk ke dalam bahasa Simalungunnya. Tita papi Tuhon. 2, 2, 3 ya. Tita papi Tuhon. Ulang homar bakis. Kita akan membaca ayat hafalan. Mari kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi setia-setialah. Setialah, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoa, berdoalah, berdoa sampai mati. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-32b. Tahu nggak kitab Yohanes dalam perjanjian apa? Salah. Siapa yang bilang perjanjian lama? Perjanjian baru. Baik, kita akan membacanya secara bersama-sama. Yohanes 16 ayat 32b. Yuk kita baca. Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah dengarkan Tita, dan kita sudah dengarkan ayat hafalan. Nah sekarang kita akan berdoa syafaat. Oke, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat hari ini Bapak, kami dapat beribadah kembali Bapak, meskipun masih beribadah online, tapi kami bersyukur Bapak, kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Bapak. Bapak, ajar kami Bapak untuk mengikuti ibadah ini dengan hati yang bersungguh-sungguh Bapak, dengan serius, tidak bermain-main dari awal kebaktian ini sampai akhir kebaktian ini. Dan ajar kami Bapak untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman yang kami dengar dapat nanti bertumbuh dalam hati kami dan berbuah. Bapak, ajar kami Bapak untuk selalu setia Bapak dalam mengikuti ibadah ini Bapak, setiap minggu Bapak, dan ajar kami Bapak untuk mengikuti ibadah ini setiap minggunya dengan serius Bapak, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam Engkau Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak buat kesehatan Bapak, buat kesehatan teman-teman kami, anak sekolah minggu Bapak, dan kakak kami, guru sekolah minggu, serta orang tua kami dan saudara-saudara kami Bapak. Kami berdoa buat mereka Bapak, kiranya Engkau berikan mereka kesembuhan Bapak, Engkau berikan mereka pemulihan Bapak, sehingga mereka kembali dapat beraktivitas seperti biasa, dan mereka kembali dapat merasakan sukacita dan berkat daripada Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat sekolah kami Bapak, buat
kegiatan pembelajaran kami Bapak yang berjalan secara online Bapak. Ajar kami Bapak untuk selalu setia dalam pembelajaran ini Bapak, sehingga meskipun kami masih belajar di rumah Bapak, kami dapat menerima ilmu yang sudah diberikan guru kami Bapak kepada kami, dan kami dapat mendapat hasil yang terbaik dalam pembelajaran kami Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak buat kondisi negara kami Bapak yang sekarang masih dilanda pandemi corona Bapak. Kiranya Engkau pulihkan negara kami Bapak, sehingga kami dapat kembali berkumpul Bapak di sekolah, dan kami dapat berkumpul lagi di gereja ini Bapak, dan sehingga kami dapat beribadah bersama teman-teman kami Bapak. Dan juga Bapak, kami berdoa Bapak buat pemimpin negara kami Bapak. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka hikmat dalam mereka memberikan keputusan untuk negara kami Bapak, dan ajarkan mereka Bapak untuk memberikan keputusan yang terbaik buat negara kami, terutama dalam masa-masa ini Bapak. Bapak, kami juga tak lupa Bapak mohon ampun Bapak buat dosa pelanggaran kami Bapak, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja ya selama ini Bapak. Kiranya Engkau ampuni dosa pelanggaran kami Bapak, agar kami layak di hadapan Bapak. Bapak, masih banyak permohonan kami Bapak, tapi kami tahu Engkau tahu yang terbaik buat kami Bapak. Terima kasih Bapak, dan nama kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagunya Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Adik-adik tahu dong lagunya? Tahu dong. Yuk kita bernyanyi. Ditunjukkannya kasih
Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, katakan sehat, kuat, ceria, luar biasa. Boleh kita ulangi? Kalau kakak sapa kita semua, apa kabar hari ini? Kita sama-sama berdiri, kita katakan sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ayo kakak sapa semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Iya, puji Tuhan, kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah membaca ayat hafalan, kita sudah membaca tita, kemudian kita juga sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, siapkan pikirannya, ambil sikapnya yang enak, yang benar untuk benar-benar siap menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan, hari ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau beri, untuk cuaca yang baik yang Tuhan beri, bahkan untuk kesempatan yang luar biasa ketika kami kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan, boleh bernyanyi memuji nama Tuhan, bahkan boleh menyampaikan doa kami. Bapa di dalam surga, mari urapi kami, berkati kami, karena saat ini mau kami pakai untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami, supaya kami benar-benar belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah tetap berada di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang berotoritas di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus, pasal yang ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Markus 14, ayat yang ke-43 sampai yang ke-50. Sudah ketemu? Baik, mari ikuti bersama-sama kakak membacakannya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang kita dengar minggu yang lalu. Kalau minggu lalu temanya adalah Yesus berdoa, nah minggu ini kita belajar temanya Yesus ditangkap, dan selain tema Yesus ditangkap, ada kata berbuat baik kepada yang jahat. Nah, kita mau membahas firman Tuhan ini
ayat demi ayat. Kitab Markus adalah salah satu dari kitab Injil yang menceritakan tentang bagaimana tentang Yesus. Mulai dari pengajarannya, mulai dari begitu banyak mukjizat yang dia lakukan, bahkan sampai kepada penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menderita? Pastinya karena untuk kita orang-orang yang berdosa. Di ayat 43, kita tadi sudah baca, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Nah, adik-adik pasti tahu, Yudas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus punya 12 murid, salah satunya bernama Yudas Iskariot. Ya, kalau di kedudukan murid-murid Yesus yang 12, Yudas Iskariot dipercayakan sebagai bendahara yang pastinya memegang keuangan untuk selama pelayanan Yesus. Nah, adik-adik, gak disangka ya, kenapa ada Yudas waktu penangkapannya Tuhan Yesus? Pasti kita bertanya-tanya. Terus yang kedua pertanyaannya, ada masalah apa dengan Tuhan Yesus? Kok ditangkap? Iya, kenapa ditangkap? Pasti itu yang pertanyaan besar. Karena Tuhan Yesus kita tahu, dan yang pastinya kita kenal, bahwa tidak ada satupun dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang hidupnya bersih, hatinya suci, gak mungkin melakukan dosa. Kalau kita manusia, pasti penuh dengan dosa. Setiap menit, setiap detik, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kembali kepada apa yang menjadi alasan Yesus ditangkap. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kita minggu yang lalu belajar Yesus berdoa. Jadi masa-masanya ini kenapa Yesus berdoa? Selain seperti itu memang yang dilakukan rutinitas setiap hari oleh Yesus. Sebelum dia memulai seluruh kegiatannya, dia terlebih dahulu pasti menghadap Tuhan Allah untuk berdoa. Dan pastinya ketika dia berdoa juga dia mengambil tempat yang sepi. Karena dia ingin menenangkan diri, mengintrospeksi diri, supaya dia lebih khusyuk, lebih pasrah diri kepada Tuhan Allah yang mengutus dia. Nah, kejadian Tuhan Yesus ditangkap, selesai Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi ketika waktu itu dini hari, kalau dini hari itu berarti jam 12 malam sudah lewat lah, sudah bergantilah harinya. Misalnya kalau hari ini tanggal 7, kalau dini hari berarti sudah masuk tanggal 8. Nah, adik-adik, saat dini hari itu sudah tiba, lalu dengan informasi yang didapat oleh para tua-tua, para imam-imam yang tidak pernah suka dengan pengajaran Tuhan Yesus, mereka dibawa oleh Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, ke taman itu. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Iya, Tuhan Yesus langsung dihadang oleh segerombolan orang, bukan dengan tangan hampa datang ke sana, adik-adik. Dengan membawa pentungan seperti yang kita tadi baca. Dengan bawa apa lagi, Dik? Dengan membawa pedang. Nah, seperti Tuhan Yesus itu seorang yang penjahat kelas kakap. Padahal tidak, adik-adik. Tahu kenapa mereka membawa pedang dan pentung? Karena mereka takut. Nanti seluruh penduduk akan membela Tuhan Yesus. Dan akan membenci para imam-imam dan tua-tua yang menyuruh supaya Tuhan Yesus ditangkap. Lalu mereka cari akal. Setelah mereka memujuk Yudas, Yudas bisa diperdaya oleh mereka, bisa juga dibujuk oleh mereka dengan imbalan akan diberikan uang. Lalu akhirnya terjadilah kejadian itu. Yudas mengarahkan mereka ke Taman Getsemani. Saat Yesus sudah selesai berdoa dan masih berada di taman tersebut, disitulah mereka menangkap Tuhan Yesus. Nah, sebelum peristiwa penangkapan, adik-adik, Yudas terlebih dahulu membuat tanda. Orang yang nantinya akan kucium, itulah yang akan kalian tangkap. Dialah Tuhan Yesus. Biasanya adik-adik, kalau seorang murid atau
Katakanlah orang-orang yang pada umumnya melakukan ciuman, artinya kepada orang yang lebih tua dengan dia, itu memiliki pertanda sebenarnya rasa hormat. Orang tersebut adalah orang yang dihormati, orang yang benar-benar punya kesan yang baik. Tapi adik-adik tahu, ciuman Yudas bukan ciuman untuk seorang yang terhormat. Ciuman Yudas, ciuman yang palsu. Karena apa? Karena di situ ada pengkhianatan. Pengkhianatan itu kayak mana, Kak? Iya, dia tidak setia kepada Tuhan Yesus. Dia berkhianat kepada Tuhan Yesus. Terbukti dengan dia mencium Tuhan Yesus karena ingin menunjukkan kepada orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus saat itu. Adik-adik, ketika kita boleh melihat, mendengar, bahkan membaca, kakak yakin ini bukan kali pertama kita membaca tentang peristiwa ini, peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini. Pasti ada rasa sedih ya. Kenapa ya Yudas selaku murid Tuhan Yesus yang mungkin sudah bukan hitungan sehari, seminggu, sebulan mengikut Tuhan Yesus, yang sudah kemana-mana mendampingi Tuhan Yesus, menghadapi segala macam hal, melihat segala macam hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada satupun sebenarnya yang dilakukan Tuhan Yesus yang tidak baik. Semuanya baik. Tapi kenapa Yudas bisa berkhianat? Ada banyak alasan adik-adik. Kenapa seseorang itu bisa berkhianat, bisa tidak setia. Pertama mungkin alasannya karena dia ingin mendapatkan materi. Yudas tergoda dengan tawaran dari imam-imam ini yang memberikan imbalan kalau berhasil menangkap Tuhan Yesus adalah 30 keping perak. Nah, adik-adik, kenapa bisa seperti itu ya? Pasti kita bertanya. Kayak kekurangan uang sepertinya Yudas. Tapi disitulah sifat manusia yang bisa kita ketahui bahwa manusia sering lemah karena sesuatu yang ditawarkan itu tidak bisa dia tolak dari hatinya. Karena keinginannya yang begitu besar, karena hawa nafsunya yang begitu besar, tidak bisa dikendalikannya sehingga dia berkhianat. Nah, ternyata selain Yudas, murid-murid Yesus yang lain juga meninggalkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, waktu peristiwa penangkapan ini, jadi Tuhan Yesus itu menghadapinya hanya sendiri. Tidak ada yang mendampingi dia. Tidak ada yang selama ini setia bersama dengan dia saat peristiwa itu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sedih ya? Coba kita bayangkan bagaimana ketika kita menghadapi suatu peristiwa yang sulit kita terima, tidak ada orang yang di samping kita bisa membela kita, bisa memberikan kita kekuatan. Tapi luar biasanya, karena yang mengalami ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, dia tidak membenci Yudas. Bahkan dia juga tidak membenci murid-murid yang meninggalkan dia. Seperti ayatnya yang ke-44, ayat yang ke-47, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Nah, ketika terjadi penangkapan tersebut, ada seseorang di antara kerumunan tersebut. Kita nggak tahu itu apakah murid-murid Tuhan Yesus, apakah ada warga masyarakat yang selama ini mengikuti pengajaran Tuhan Yesus saat itu ada di situ. Lalu ketika pengawal dari imam besar yang menangkap Tuhan Yesus itu ingin memegang Tuhan Yesus dan menghunus pedang, lalu diletakkan itu sepertinya mungkin bisa dikategorikan kayak dipenggal deh. Jadi putus telinga pengawal dari imam besar tersebut. Tapi adik-adik tahu, saat itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang tersebut, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?
Semuanya ini haruslah digenapi. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang yang menetapkan tersebut untuk tidak melakukan perbuatan itu. Karena Tuhan Yesus katakan semuanya ini memang harus digenapi. Artinya adik-adik, semua yang dialami oleh Tuhan Yesus ini sebelumnya sudah dibuatkan oleh nabi-nabi. Dan masa-masa ini adalah masa yang memang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Mulai nanti dia ditangkap, lantas dibawa ke pengadilan agama, lantas nanti Yesus disalibkan. Semuanya itu harus terjadi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita manusia yang berdosa. Nah, adik-adik sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Ada banyak ya. Ada banyak sekali pelajaran. Mari kita sama-sama belajar. Pertama, jangan gampang mengucapkan janji, tapi kita gampang juga mengingkari. Contohnya bagaimana? Murid-murid Tuhan Yesus semua katakan, kemanapun engkau pergi Tuhan, kami akan mengikut engkau. Bahkan Petrus sendiri mengatakan, aku akan setia kepadamu Tuhan. Karena engkaulah Mesias, karena engkaulah juru selamat kami. Tapi janji itu semuanya diingkari ketika mereka ada di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran adik-adik. Semua melarikan diri, meninggalkan Tuhan Yesus menghadapi sendiri peristiwa itu. Karena apa? Mereka tidak mengingat janji mereka. Hal kedua yang bisa jadi teladan bagi kita adalah, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, mari mulai dari sekarang menjadi orang-orang yang setia. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, yang sudah menyelamatkan kita dari kematian. Pada intinya, tidak perlu ada sebenarnya kekhawatiran di diri orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang menepati janjinya. Janjinya apa, Kak? Janji keselamatan, Dek. Janji hidup kekal. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk dia takut, untuk dia khawatir, untuk dia melarikan diri saat menghadapi persoalan. Ketika dia mau merendahkan hati, bersandar pada kekuatan Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan akan menolong dan mengeluarkan kita dari pergumulan bahkan persoalan hidup yang kita alami. Mulai dari sekarang adik-adik, mari sama-sama kita belajar bagaimana kita menjadi manusia yang setia. Kalau kita di rumah sudah berjanji sama mama mau bantu pekerjaan rumah, mari kerjakan. Jangan ingkari janji. Jangan harapkan melakukan sesuatu karena harus mendapatkan upah. Setiap orang yang memikirkan untuk mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan, hasilnya tentu tidak akan baik. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga belajar hari ini, mulai dari sekarang, mari mengingat setiap peristiwa yang sudah dilakukan Tuhan. Terutama di zaman sekarang, kita masih ada di situasi pandemi COVID-19. Ada ketakutan di sana, setiap hari kita mendengar berita, ada yang meninggal, lahan kuburan juga hampir penuh. Tidak ada lagi seolah-olah tempat untuk menguburkan orang nanti yang kena COVID. Tapi hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kita boleh takut, tapi jangan ketakutan itu yang menguasai kita. Jangan ketakutan itu menjadikan kita tidak dekat sama Tuhan. Kita jadikan alasan corona untuk kita nggak ngikuti ibadah sekolah minggu. Kita jadikan alasan corona ini karena semuanya serba online. Kita jadi malas belajar. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya mengandalkan orang tua kita yang mengerjakan. Tidak. Tapi mari belajar dari situasi ini, bagaimana kita sebenarnya harus lebih memberikan diri kita lagi. Memberikan waktu kita untuk Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman Tuhan, terutama di dalam masa-masa minggu ini.
masa-masa kita memperingati masa sengsara Tuhan Yesus. Yakinlah, Tuhan Yesus sekalipun sudah mati di kayu salib, pada akhirnya Dia memberikan kemenangan untuk orang-orang berdosa. Jadi, pelajaran yang terakhir yang boleh kita ingat dari firman Tuhan hari ini, mulai hari ini, mari sayangi mama, mari sayangi papa kita, sayangi teman, sayangi saudara-saudara, lebih mencintai mereka lebih sungguh, tidak memandang mereka dari kalangan manapun, tidak melihat karena mereka miskin lantas kita jauhi, kalau dia kaya kita dekati, tidak. Hari ini semua sama, harus kita cintai dan harus kita kasihi, karena kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik, mari kita sama-sama belajar dan nikmati penyertaan Tuhan dari setiap pembelajaran yang kita lakukan hari lepas hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kami pelajari hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan ingatkan untuk boleh menjadi teladan di dalam hidup kami. Kami punya Allah yang luar biasa, yang mengajarkan kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan juga mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Setiap orang yang percaya, yang merendahkan hati dan bersandar kepada Tuhan, tidak layak untuk takut, untuk khawatir, karena pasti Tuhan akan melindungi dan memberikan berkat bagi orang-orang yang bersandar kepadamu. Tuhan, ajarilah kami di dalam masa ini, supaya kami juga semakin mencintai sesama kami, mencintai orang tua kami, mencintai keluarga kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang banyak alasan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tetap berkati kami ya Bapa, tetap berikan kami kesehatan, tetap berikan kami kesempatan, baik kami melayani, juga mengikuti ibadah kami. Kami berserah penuh hanya kepadamu Bapa, kami yakin, kami percaya, Tuhan Allah yang luar biasa, karena Allah berjanji kepada kami, janji yang tidak pernah Tuhan ingkari, yaitu janji keselamatan. Oh, setiap kami yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu, kami berserah, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari angkat tangannya ke atas. Masih ingat kan minggu lalu loh? Iya masih ingat. Kita bilang Hubereon, Hubani, Harajaon, Ninai Bata. Dalam 3 versi ya. Bahasa Simalungun, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dari bahasa Simalungun di luar. 2, 2, 3 ya. Hubereon, Hubani, Harajaon, Ninai Bata. Bahasa Indonesianya, kuberikan kepada kerajaan Allah. Dalam bahasa Inggris, I give in Cemala. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi bawa persembahan. Dengan rela hatimu
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup, dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau rela menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus, menggantikan kami menanggung murka-Mu karena dosa kami. Yesus telah menderita sengsara untuk menyelamatkan kami dari kematian. Kuatkanlah kami melalui Roh-Mu supaya kami mampu melawan dosa dan kejahatan, sehingga kasih-Mu yang telah nyata melalui pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Kiranya Roh-Mu juga menyertai kami supaya selalu taat dan setia, hidup dalam kebenaran dan damai sambil menanti kegenapan hidup kekal. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, penebus, kami panjatkan doa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Adik-adik, tadi sudah menyerahkan persembahannya kepada Tuhan. Nah, untuk teknis pengumpulan persembahannya, abang kakak guru sekolah minggu memberitahukan, mari kirimkan persembahannya ke link OVO ataupun ke Bank BRI ataupun ke Bank BNI atas nama Kak Dharma. Nomor rekeningnya akan dicantumkan di grup sekolah minggu GKPS kilometer 7. Ingatkan orang tuanya untuk mengumpulkan persembahannya. Ataupun jikalau adik-adik menemukan ataupun melihat guru-guru sekolah minggu maupun di rumah ataupun di gereja, kirimkan persembahan adik-adik kepada guru sekolah minggu yang adik-adik lihat. Sudah tahu? Dan jangan lupa absensinya juga diisi melalui Google Form yang telah disediakan oleh kakak-kakak maupun abang-abang guru sekolah minggunya. Sudah tahu? Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih. Demikian ibadah hari ini adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita masih ibadah di jam yang sama. Shalom.